Hmm, gimana ya caranya dapat duit cepet, tapi kerjanya nyantai? Gini amat nggak punya warisan, udah umur segini, masih aja susah cari duit. Ada. Woi dik, ngelamun aja kamu. Eh, lu Mat? Iya nih, biasa. Ngelamunin apaan coba? Jangan bilang perkara uang lagi. Ya iyalah, mau ngelamunin apaan lagi? Usaha ini itu selalu gagal. Makanya kamu kalau usaha itu jangan pakai cara yang begituan. Bukannya untung, malah kamunya yang sengsara. Cari yang halal-halal aja. Meskipun hasilnya dikit, yang penting berkah. Dan yang penting gak ngebahayain diri kamu. Hmm, iya Mat. Iya. Malam ini yang kebagian jadwal ronda kan lu ya? Iya, emang kenapa? Ya udahlah, gue pulang dulu. Udah ngantuk nih. Ya iyalah, kirain bakal nemenin saya ngeronda. Udahlah, besok aja gue temenin ngeronda. Ada, bukannya ngasih tahu solusi, malah dikasih ceramah. Ya kalau cuma kayak gitu doang, semua orang juga bisa. Nak, Hah? Kayak ada orang manggil. Siapa ya? Aneh, tapi nggak ada orang. nak, Siapa sih yang manggil-manggil? Siapa ya? di belakangmu nak. Ah, nenek, bikin kaget aja. Nenek yang manggil saya. Emang ada apa ya, Nek? Anak muda, apakah kamu lagi kesusahan uang? Hah? Kok nenek ini bisa tahu? Eh, 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 iya, Nek. Sudah, tidak usah malu-malu. Apakah kamu ingin nenek bantu nak? Hah? Mau bantu apaan, Nek? Kalau kamu mau dibantu anak muda, coba kamu pergi ke tengah hutan. Di sana terdapat seorang petapa tua yang akan memberimu petunjuk. Hah? Emang ada apa di sana, Nek? Hah? Mana tuh nenek? Aneh tuh nenek. Masa solusinya gue harus ke tengah hutan begini? Tapi lebih aneh gue ya. Ngapain juga harus turutin kata-kata dia? Tapi nggak apa-apa deh. Siapa tahu di tengah hutan sana ada duitnya. Hahaha. Beneran ini nih rumahnya. Seram amat. Ah, bodoh amat lah. Hah? Buka sendiri. Baso. Saya tahu keperluan kamu ke sini. Tapi saya kan masih belum ngomong, Bah. Kamu mau jadi kaya kan? Loh, kok Mbah tahu? Kebanyakan manusia yang datang ke sini hanya untuk kesenangan duniawi. Iya, Mbah. Maaf sebelumnya.
Saya udah usaha ini itu, tapi hasilnya nggak ada. Terus kemarin saya ketemu sama nenek-nenek yang nyuruh saya ke tengah hutan begini. Itu emang petunjuk dari saya buat kamu agar kesini. Emang apa yang bakal Mbak lakuin? Jika benar tujuanmu untuk menjadi kaya, emang apa nantinya yang bakal kamu kasih ke saya? Jujur, untuk saat ini saya nggak mempunyai apa-apa Mbah. Saya juga hidup sebatang kara. Untuk pesugihan nampaknya kamu bakalan susah. Jadi sesuatu yang cocok buat dirimu ialah memelihara tuyul. Apa Mbah? Tuyul? Saya kan nggak tahu memeliharanya Mbah. Tenang, dirimu hanya mengajak ia berkeliling ke rumah orang kaya. Terus makannya gimana Mbah? Dan yang pasti dia juga nusuk kan. Masalah itu biar saya yang memberi makannya. Yang terpenting kamu ikutin tugas yang saya berikan. Emang tugasnya apa Mbah? Kamu hanya perlu menggendong tuyul itu dan biarkan dia beraksi sendiri. Dan kamu cukup menunggu di luar saja. Sebelum kamu melaksanakan tugasmu, alangkah baiknya dirimu mencari target rumah yang menurutmu itu rumah orang kaya. Setelah itu Mbah, Setelah itu, dirimu cukup menunggu di luar saja. Dan pastikan dilakukan ketika situasi lagi sepi. Setelah selesai mengambil uang, tuyul itu akan keluar. Dan kamu harus cepat pergi dari tempat itu. Nah, akan tetapi tuyul akan melakukan tugasnya jika ia diberi apa yang dia mau. Jadi untuk sekarang itu adalah tugas saya. Akan tetapi jika ia meminta hal lain, maka segera dirimu yang mencarinya. iya Mbah. Saya sudah mengerti dengan penjelasannya. Jadi untuk sekarang dirimu boleh mencari target rumah yang akan kamu datangi. Lalu datanglah besok malam, akan saya beri ke kamu tuyulnya. Siap Mbah. Saya bakal mencari target rumah yang saya datangi besok. Terima kasih sebelumnya Mbah. Satu lagi, setelah berhasil membawa uang dari rumah tersebut, kamu harus segera balik ke sini. Baik Mbah. Kalau begitu saya permisi dulu. Mana ya? Gue terima nggak ya kerjaan ini? Takutnya ini resiko ke gue ntar. Tapi Mbak tadi bilangnya kan cuma suruh cari target rumah orang kaya aja. Mau nyari di mana ini rumah orang kaya? Ini lumayan besar rumahnya. Pasti rumah orang kaya. Gimana kalau rumah ini jadi target pertama gue? Akhirnya gue bakal jadi orang kaya. Gaji kemarin udah disisain buat tabungan, Ma. Udah kok, Pa. Udah disimpan di tempat yang aman kan? Udah kok, Pa. Emang kenapa? Soalnya
teman papa kemarin kehilangan duit sebesar 10 juta. Astagfirullah, kok bisa, Pak? Ya, isu yang beredar sih. Di sana ada yang memelihara tuyul. Udah ada beberapa rumah yang udah jadi korbannya. Makanya, kita juga harus waspada. Udah mama simpen kok, Pak, di tempat biasanya. Jadi aman kok. Udah saya temukan target rumahnya, Mbah. Bagus. Sekarang giliran tugasmu. Jadi saya tunjukkan sekarang tuyulnya yang akan kamu bawa nanti. Terus tugas saya gimana, Mbah? Kamu cukup menggendong tuyul tersebut ke rumah mewah itu. Setelah sampai, suruhlah dia untuk segera masuk ke dalam. Dan ingat, pastikan tidak ada orang lain yang melihatnya. Siap, Mbah. Kalau begitu saya berangkat dulu. Sumpah ini tuyul dikasih makan apaan sih sama Tumbah? Kok bisa seberat ini? Dikasih makan apa yang saya minta, Bang? Lah, kok lo bisa? Saya ngerti apa yang manusia bicarakan, Bang. Makanya banyak yang memelihara saya buat jadi kaya. Walah, gitu ya. Ya udah, sekarang tugas lo buat jadiin gue kaya raya. Kalau itu mah gampang, Bang. Tapi ntar kalau saya minta sesuatu harus diturutin ya. Siap kalau itu, Mbah. Nah, jadi lu sekarang masuk ke rumah ini. Terus ambil duit yang ada di dalam. Oke, siap, Bang. Lama amat sih tuh tuyul. Ini, Bang, duitnya. Wah, banyak banget uangnya. Nah, ya udah, saatnya kita kembali sebelum ada yang lihat. Bagus. Kerja kamu sangat baik sekali. Jadi, ini bagian untukmu. Terima kasih, Mbah. Untuk selanjutnya, gimana, Mbah? Kita lakukan hal ini cukup seminggu sekali agar tidak ada yang curiga. Dan kamu terus cari target rumah orang kaya. Baik, Mbah. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu. Papa, gawat ini. Ada apa, Ma? Uang tabungan kita gak ada, Pak. Hah? Kok bisa? Emang kemarin udah Mama simpan uangnya? Udah kok, Pak. Udah mama simpen. Ya udah, coba Mama cari lagi. Papa mau lapor dulu ke Pak Ustadz. Jadi, begitu ceritanya Pak Ustadz. Tapi, Bapak udah cek semua jendela sama pintu. Udah Pak Ustadz. Semua dikunci dan tidak ada tanda dibobol. Mencurigakan. Ya sudah, saya tanya mereka yang ronda tadi malam ya Pak. Nanti, untuk info selanjutnya, saya langsung beritahu Bapak. Terima kasih Pak Ustadz. Enak banget kalau punya uang gini. Mau jajan sama beli kopi, nggak pusing lagi. Hahaha. Widih,
Dapat dari mana nih gorengan sama kopi? Enak aja. Gue beli sendiri tahu. Banyak uang nih sekarang. Emang dapat dari mana? Kan kemarin kamu lagi pusing nyari uang. Ya ada deh. Lo nggak perlu tahu. Nih, kalau lo mau, makan aja gorengannya. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Gimana kondisi kampung? Aman gak? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Emang kenapa? Ini ada laporan dari warga kalau kehilangan uang semalam di rumahnya. Emang yang ronda tadi malam siapa? Astagfirullah. Saya tadi malam ngeronda, Pak Ustadz. Tapi tadi malam aman kok, Pak Ustadz. Gak ada yang mencurigakan. Ya begitu resikonya kalau ngeronda sendiri. Jadi agak kurang keamanan. Pokoknya nanti malam kalau ngeronda harus berdua atau bertiga. Jangan sendiri. Karena kampung lagi nggak aman untuk saat ini. Terus sambil bantu cari informasi siapa yang jadi maling uang di kampung ini. Siap, Pak Ustadz. Siap, Pak Ustadz. Sendirian aja nih, Mat. Lu, Sel. Iya nih, lagi nyantai. Yang lain pada kemana? Kurang tahu juga sih. Lu nggak kerja, Mat? Lagi libur sekarang. Oh iya, Mat. Katanya di kampung ada maling ya? Iya, Sel. Tadi malam dikasih tahu Pak Ustadz. Gimana tuh ceritanya? Ya, tadi malam itu ada warga yang lapor kalau kehilangan uang. Udah dicek semua dari CCTV sama pintu dan jendela ya. Gak ada bekas maling. Wih, bener-bener kayaknya tuh maling. Tapi kalau kata saya sih kayak ada orang yang ngelakuin sesuatu deh. Maksud lo gimana, Mat? Mungkin ada seseorang yang ngelakuin pesugihan. Kalau kata saya sih orangnya ada di sekitar kita. Emang siapa, Mat? Kalau kata saya si Dika. Kok bisa? Ya soalnya dia kemarin lagi kesusahan uang. Tiba-tiba tadi malam langsung berasa jadi orang kaya. Ya, tapi kan nggak boleh langsung nuduh gitu. Tapi ngomong-ngomong soal Dika, tadi malam gue ketemu dia. Lagi diem di pinggir jalan sambil natap rumah seseorang. Setelah gue tanyain, dia kayak orang bingung gitu. Itu kan Dika. Ngapain dia di situ? Dik, ngapain lo di sini? Ini anak kenapa diem doang sih? Dik. Iya, kenapa? Lo ngapain di sini? Enggak ngapa-ngapain. Ini lagi pulang dari pos ronda. Sengaja sekalian patroli. Soalnya kata Pak Ustadz lagi banyak maling. Maling? Iya, sekarang ini agak rawan maling yang gak terdeteksi jejaknya. Kata Pak Ustadz gitu sih. Jadi ya semua harus waspada. Nah tuh, gerak-gerik yang mencurigakan. Daripada nuduh yang enggak, mending kita pantau aja ntar.
Nah, sekarang lu ambil uangnya di sini ya. Oke, siap bang. Kamu serius dia ada di situ? Iya, coba aja dulu kita ke sana. Mungkin aja dia ada di sana. Nah, itu dia si Dika. Iya tuh, kita intip aja dari sini. Dia lagi ngapain? Kalau beneran dia pelakunya, kita langsung ke Pak Ustadz buat laporan. Iya, nanti kamu langsung ke Pak Ustadz. Duh, kok lama banget sih itu tuyul? Sepertinya aksi kita sudah diketahui oleh warga kampung. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada cara lain. Kita harus segera pergi dari tempat ini dan mencari tempat baru, sekaligus korban baru. Tapi, apa tidak kita tunggu dulu si Dika? Agar kita dapat hasilnya juga. Sudah, biarkan saja anak itu dengan tuyulnya, karena tidak ada waktu lagi. Jika kita tetap menunggu, bisa-bisa dia memberitahu semua warga tentang rencana kita. Lama amat sih itu tuyul. Gue jadi takut ketahuan nih ntar. Halo bang, Anjir, kaget. Kok lu lama banget sih di dalam? ya maaf bang, namanya juga lagi nyari. Terus, mana uangnya? Nih bang, uangnya. Kok dikit banget dapatnya? Ya adanya segitu bang, makanya kan lama di dalam. Soalnya lagi nyari kemana-mana. Itu Dika lagi ngomong sama siapa? Udah gak beres nih. Kita harus segera ke Pak Ustadz. Ya udah, biar gak ketahuan. Lu temuin dia, ajak ngobrol. Biar gue ke rumah Pak Ustadz. Oke, siap. Ide bagus. Rumah aja nih gede, tapi uangnya dikit. Ya udah bang, besok kita cari target lain. Ya udah, kita langsung balik aja sebelum ketahuan. Besok kita cari di mana lagi bang? Nantilah, gue coba cari sendiri di kampung sebelah. Dika, Lu Mat, kamu habis dari mana, Dik? ini habis dari warung. Yang benar. Bener lah. Emang kenapa? Oh alah, kalian ada di sini ya? Waduh, ada Pak Ustadz lagi. Ada apa ini kok rame-rame? Enggak ada apa-apa Pak Ustadz. Udah, ngaku aja, Dik. Ngaku apaan? Nggak apa-apa dik, ngaku aja. Tadi Rizal juga udah cerita semua kok. Tetapi saya nggak ngelakuin apa-apa Pak Ustadz. Terus, itu siapa yang kamu gendong? Iya Pak Ustadz. Saya pelakunya. Karena kamu sudah jujur, ya sudah, tuyul itu akan saya masukkan ke dalam botol. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa alasan kamu ngelakuin ini? Saya bingung Pak Ustadz. Soalnya saya belum punya pekerjaan. Jadinya saya pakai cara itu untuk mendapatkan uang. Terus, kamu dapat info dari mana tentang hal ini?
Ada seorang kakek-kakek Pak Ustadz di tengah hutan yang menyuruh saya melakukan ini, dan hasilnya dibagi dengan kakek itu. Ya udah, kita harus segera ke sana. Nah, di sini nih Pak Ustadz. Ya udah, kita langsung masuk aja. Wah, kok kosong? Lo beneran Dik? Di sini tempatnya? Iya, bener kok. Kemungkinan orang itu sudah kabur. Ya sudah, nanti kita lebih ketatkan keamanan di kampung. Dika, besok kita ke rumah Pak Budi. Iya Pak Ustadz. Jadi, pelaku yang mengambil uang sampean itu si Dika, Pak. Loh, warga kampung sini toh. Iya Pak. Saya minta maaf sebelumnya. Saya tidak bermaksud untuk melakukan itu. Karena saya lagi nggak punya pekerjaan. Iya, Pak. Dika melakukan itu karena ada dalang di balik itu semua. Tapi orang tersebut sudah kabur, jadi saya tidak bisa menangkapnya. Ya sudah Pak Ustadz, saya sudah ikhlas. Mungkin ini ujian juga buat saya. Iya, saya juga minta maaf ya, Pak. Nanti kedepannya akan saya ketatkan lagi untuk keamanan di kampung ini. Saya yang berterima kasih Pak Ustadz, karena Pak Ustadz sudah menemukan pelakunya. Untuk Dika, udah saya maafkan, dan saya ingatkan untuk tidak mengulangi lagi hal yang seperti itu. Jika kamu belum mempunyai pekerjaan, kamu bisa kerja di kantor saya. Ini serius Pak. Saya sangat-sangat berterima kasih Pak. Saya janji gak akan mengulangi lagi.